Hai guys, pada video kali ini Mimin mau menceritakan kisah seorang wanita yang bernama Gemma, yang mana ia telah berhasil menciptakan sebuah robot cantik yang diberi nama Megan. Megan sendiri merupakan singkatan dari kata model Trigenerative Android, yang artinya selain Megan cantik, ia juga sangat cerdas. Namun apa jadinya jika di tengah operasinya Megan mengalami kerusakan, hingga akhirnya menimbulkan banyak masalah dan korban jiwa. Seperti apa kisah selanjutnya? Mari kita simak bersama. Di awal film kita diperlihatkan sebuah keluarga yang sedang melakukan suatu perjalanan. Terlihat di sana mereka mempunyai anak kecil yang bernama Kedi. Namun di tengah perjalanan mobil mereka mengalami gangguan, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menepi. Namun tiba-tiba dari depan mereka tanpa mereka ketahui, kecelakaan pun tidak dapat dihindari. Naasnya kedua orang tua Kedi meninggal dunia. Lalu scene beralih memperlihatkan suatu perusahaan mainan yang bernama Funky. Terlihat di sana Gemma dan kawan-kawannya sedang bekerja mempersiapkan proyek baru mereka, yaitu robot Megan. Namun segala sesuatu dan upaya yang telah dikerjakan belum juga membawakan hasil. Hingga suatu ketika David datang ke ruangan kerja Gemma. Ia mempertanyakan kenapa robotnya belum juga terselesaikan. Apalagi perusahaan sebelah sudah berhasil menirukan robot mereka. Bahkan mereka menjualnya dengan harga yang sangat murah. Lantas hal tersebut semakin membuat perusahaan Funky tertinggal. Apalagi di tengah percobaan robot Megan mengalami ledakan. Hingga akhirnya David semakin marah. Ia pun tidak mau tahu minggu depan robot Megan harus sudah terselesaikan. Ketika Gemma hendak siap-siap mau pulang, ia mendapat telepon dari rumah sakit. Ia pun bergegas menuju ke sana. Setelah sampai sana, betapa syoknya Gemma karena melihat keponakannya Kedi sedang kritis. Apalagi kakaknya yang sudah meninggal dunia. Singkat cerita, Kedi pun pulih karena ia tidak mempunyai siapa-siapa lagi selain Gemma. Maka seluruh hak asuh Kedi diserahkan kepada Gemma. Ia pun membawa Kedi pulang karena Gemma diketahui juga belum pernah mempunyai anak ataupun belum menikah. Ia juga bingung bagaimana cara mendidik Kedi. Apalagi keadaan Kedi sekarang sedang berduka. Segala cara dan upaya untuk menghibur Kedi selalu saja gagal. Ia pun berinisiatif untuk memanggil psikolog anak dengan tujuan agar supaya Kedi bisa tersenyum kembali. Namun hal tersebut sepertinya juga sama, tidak mendapatkan hasil yang seperti diinginkan. Di tengah kerumpukannya itu, Gemma baru ingat bahwa ia pernah menciptakan sebuah robot yang bernama Bruce. Ia pun memperkenalkan Bruce kepada Kedi. Ternyata Kedi sangat suka dengan Bruce. Ia pun berkata, "Gemma, seandainya aku mempunyai mainan seperti ini, maka aku tidak membutuhkan mainan lain." Ternyata kata-kata Kedi tadi memotivasi Gemma. Ia pun bersemangat untuk segera menyelesaikan robot Megan. Dengan kerjasama tim dan teman-temannya juga, akhirnya robot Megan terselesaikan. Pada hari pertama percobaan, Kedi lah yang digunakan sebagai pengguna utama Megan. Secara otomatis Megan pun dengan cepat mengenali Kedi sebagai pengguna utamanya. Megan mulai menunjukkan kemampuannya kepada Kedi. Ia memulai dengan menggambar wajah Kedi. Hasilnya pun di luar dugaan. Kedi pun senang mendapat teman Megan. Lalu Megan dibawa pulang ke rumah Kedi. Adapun tugas robot Megan antara lain yaitu menemani ataupun melindungi Kedi dari bahaya fisik maupun emosional. Seperti dari mengingatkan mencuci tangan, membaca dongeng untuknya, hingga mereka menari bersama. Megan pun menjadi pendengar yang baik ketika Kedi bercerita. Sejak adanya Megan di samping Kedi, senyuman Kedi mulai membaik lagi. Dengan semua tugas Megan tadi, akhirnya Gemma pun bisa bersantai menggarap tugas-tugasnya sendiri. Tapi temannya Gemma tidak setuju dengan
semua tugas Meghan, seakan-akan Meghan menggantikan posisi orang tua. Karena dari awal tugas Meghan hanya menemani anaknya. Namun Gemma berkata, "Tidak apa-apa, ini aman." Hari-hari pun berlalu hingga suatu pagi ketika Meghan menemani Kedi bermain di taman, Kedi kehilangan anak panahnya. Ia pun minta tolong kepada Meghan untuk mencarikannya. Dengan cepat Meghan pun menemukannya. Saat Meghan hendak mengambilnya, tiba-tiba Meghan digigit oleh anjing Silia. Karena Kedi khawatir, ia pun tidak membantu Meghan. Namun ia pun juga digigit oleh anjing tersebut. Lantas teriakan Kedi didengar oleh Gemma. Ia pun keluar dan memarahi Silia. Pada malam harinya Gemma melaporkan kejadian tadi pagi kepada polisi. Namun polisi tidak bisa apa-apa karena anjing tidak bisa diadili. Ia hanya menyarankan kepada Gemma supaya membenahi pagarnya tersebut. Karena polisi tidak bisa menangani, maka Meghan lah yang turun tangan sendiri. Ia pun menjebak anjing Silia dan membunuhnya dengan sangat sadis. Terlihat pagi harinya Silia sedang bingung mencari anjingnya tersebut. Silia mencurigai keluarga Gemma karena kejadian yang kemarin, tapi Gemma tidak mempedulikannya. Ia lebih fokus kepada kesehatan Kedi karena bertepatan hari ini ada tes Gemma dan juga robot Meghan bersama Kedi di kantor. Ternyata Kedi pun mau. Setelah pertunjukan berlangsung, ternyata Kedi tidak ikut sesuai skripsi. Ia menangis di tengah pertunjukan karena teringat kepada kedua orang tuanya. Dengan sigap Meghan pun menghiburnya, menyanyikan lagu untuknya sehingga Kedi tersenyum kembali. Lantas hal tersebut membuat semua orang terpukau. Kemudian scene beralih memperlihatkan seorang pria yang bernama Crude. Terlihat ia sedang mencuri data-data Meghan. Semua ini ia lakukan karena selama ia bekerja di sana ia tidak pernah dianggap. Ia selalu dipandang sebelah mata. Hampir saja kelakuannya diketahui oleh David. Namun karena Crude sangat pintar memanipulasi keadaan, ia pun selamat. Hingga suatu ketika Gemma hendak mengobrol dengan Kedi terlihat tidak memperdulikan. Terlihat di sana bahwa Kedi sudah mulai menganggap Meghan lebih dari hanya sekedar robot. Karena kejadian itulah Gemma ngamuk kepada Kedi. Lagi-lagi Kedi dibawa ke psikolog anak, namun Kedi semakin melawannya. Psikolog pun menyarankan kepada Gemma supaya jangan sering-sering membiarkan Kedi bersama Meghan karena dampaknya juga tidak baik. Hingga suatu pagi ketika Gemma hendak mengajak Kedi untuk mengikuti kegiatan di luar sekolah, Kedi pun tidak mau ikut kalau Meghan tidak diajak juga. Akhirnya Meghan pun dibawa. Setelah di dalam, ternyata Kedi dikelompokkan dengan anak yang nakal yang bernama Brandon. Benar saja, setelah kerja kelompok berlangsung, bukannya Brandon membantu Kedi, malah ia mengusili Kedi. Lantas dengan sigap Meghan datang untuk membantu Kedi. Karena Brandon kepo dengan robot Meghan, ia pun membawanya lari. Ia pun memukul dan menampar Meghan karena Meghan tidak juga berbicara. Lantas karena hal itu Meghan pun murka. Lalu ia menjewer telinga Brandon hingga putus. Saking takutnya Brandon, ia pun berlari teluntang-teluntung hingga akhirnya ia tersandung dan tertabrak oleh mobil. Ia pun mati di tempat. Hingga sesampainya di rumah, Gemma pun bertanya kepada Kedi kenapa bisa Meghan ada di sana. Ternyata Kedi berbohong. Ia bilang bahwa Brandon lah yang mengambil Meghan dari tempat boneka. Di tengah mereka mengobrol, Silia dan polisi datang. Ia menanyakan perihal tentang anjingnya yang menghilang. Lantas dengan adanya hal tersebut, Meghan mengambil kesimpulan bahwa Silia juga pengganggu. Ia harus dibunuh juga. Malam pun tiba.
Hal yang ditakutkan terjadi. Akhirnya Megan menjebak Celia untuk memasuki suatu ruangan. Di dalam Megan pun membunuh Celia dengan sangat kejam. Pagi pun tiba. Lagi-lagi polisi datang ke rumah Gemma. Kali ini ia menanyakan perihal tentang kematian Celia. Gemma pun semakin bingung. Karena semakin hari banyak kejadian aneh yang menghantui keluarga Gemma. Ia pun berinisiatif untuk mengecek CCTV yang ada di kepala Megan. Namun anehnya setelah Gemma mengeceknya, tidak semua rekaman bisa diputar, seolah-olah sudah diblokir oleh seseorang. Tapi Gemma tahu bahwa yang mengendalikan Megan adalah dirinya sendiri, jadi tidak mungkin terjadi. Ia pun semakin merasa aneh dengan Megan. Apalagi yang tiba-tiba Megan datang di depannya. Ia berkata bahwa apa yang ingin ditanyakan kepada Megan. Ia pun semakin curiga dengan Megan. Ia tidak bisa dinonaktifkan. Terpaksa Gemma menonaktifkan Megan dengan sebuah pensil. Ia pun membungkusnya dan membawanya ke kantor. Tentu saja hal tersebut membuat Cady marah karena ia tidak mau dipisahkan dari Megan. Setelah di kantor, Gemma pun bilang kepada rekan-rekannya bahwa jangan sampai membuka ikatan Megan karena ia berbahaya dan bisa membunuh manusia. Tentu saja teman-temannya tidak percaya bagaimana sebuah robot bisa membunuh manusia. Tapi Gemma mendesak bahwa lebih baik jangan dibuka. Lalu Gemma pergi ke lab untuk membujuk Cady supaya mau pulang. Karena Cady yang marah, ia pun menampar Gemma plak. Karena Cady merasa bersalah, ia pun meminta maaf kepada Gemma. Ia pun mau pulang ke rumah. Terlihat di kantor, semua orang sedang sibuk mempersiapkan peluncuran Megan. Di dalam terlihat Cole dan Tessa sedang mempersiapkan Megan. Namun tiba-tiba Megan melawan mereka berdua hingga akhirnya Megan kabur. Megan pun bertemu David di lorong. Ia pun melakukan gerakan aneh lalu membunuh David dengan sangat sadis. Tak lupa Krut pun tidak luput dari tangan Megan. Lalu keduanya meninggal di sana. Setelah itu Megan menuju ke rumah Gemma dengan menaiki mobil David. Sesampainya di sana terjadi perdebatan antara Megan dan Gemma. Lantas hal tersebut membuat Cady bangun dari tidurnya. Lalu Gemma menyuruh Cady untuk masuk ke dalam bahwa tidak ada yang terjadi, semua aman-aman saja. Setelah Cady masuk kamar, akhirnya mereka berdebat lagi. Hingga akhirnya tanpa sengaja Gemma menyiram Megan dengan air. Ia pun sempat mengalami konslet. Hingga akhirnya Megan bangkit lagi. Mereka pun perang. Hingga akhirnya inilah yang terjadi. Karena perang mereka yang terlalu berisik, Cady pun bangun. Ia sadar bahwa Megan jahat, lalu ia mencoba menyerangnya dengan menggunakan robot brush. Megan membelah tubuh Cady menjadi dua bagian. Dikiranya sudah mati, ternyata Megan masih hidup. Lalu Gemma memukul kepala Megan dengan sebuah besi. Megan pun ringsek dan rusak parah. Tapi Megan masih saja bisa melawan dan mencekik Gemma. Cady yang melihat obeng di depannya, ia pun menggunakan obeng tersebut untuk menusuk otak Megan. Akhirnya Megan pun mati. Cady dan Gemma bisa terselamatkan. Itulah guys kisah robot Megan. Intinya kita harus berhati-hati terhadap sesuatu. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.